Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris, masuk pertemuan ke-64, dan kali ini kita akan bahas lanjutan materi kita yang kemarin, yakni tentang S. Kali ini kita akan lihat struktur kalimat yang menggunakan S, kemudian kata sifat atau kata keterangan, kemudian diikuti oleh S lagi. Kita lihat contoh kalimatnya. This room is as big as that room. So, ruangan ini sebesar ruangan itu. So, ini menunjukkan kesetaraan, perbandingan yang setara. Oke? Sama dengan penggunaan kata the same. Namun kata the same digunakan dengan kata benda. Kemudian diikuti dengan S lagi. Misalkan, this room is the same size. Size adalah kata benda as that room. So, ruangan ini sama ukurannya, S bisa kita maknai dengan, ruangan itu. Tentunya sama dengan ruangan ini, seukuran dengan ruangan itu. Oke, namun sekali lagi, the same digunakan dengan kata benda, S, dan S, menengahi kata sifat atau kata keterangan. Nah, kalau Anda bingung membedakan mana kata benda atau kata sifat, kita lihat petunjuknya di sini. Benda ini pada umumnya bisa dimiliki. Bisa dipunyai. Misalkan kita kasih contoh dua benda di sini, mobil dan rumah. Ini bisa dipunyai. Kita lihat mobil saya. Mobil punya saya. Oke? Begitupun dengan kata rumah. Anda bisa mengatakan rumah saya. Sehingga ini adalah kata benda, karena memang bisa dimiliki. Bandingkan dua kalimat ini, yakni size dan big. Kita coba kasih kata ganti yang menunjukkan kepunyaan. Misalkan, besar saya atau ukuran saya. Ini menjadi aneh, sehingga yang tepat adalah ukuran saya. Ukuran saya 39, misalkan ukuran sepatu. Oke? Nah, sehingga ukuran adalah kata benda. Besar adalah kata sifat. Fungsi kata sifat, menerangkan benda. Mobil yang besar. Oke? Rumah yang besar. Oke? Dia menerangkan benda. Contoh lagi misalkan, kecantikan atau cantik. Mana yang kata benda atau mana yang kata sifat? Kita kasih kata ganti kepunyaan, misalkan kecantikan saya atau cantik saya. Tentunya kecantikan saya. Oke? Sehingga kecantikan atau beauty adalah kata benda, dan cantik atau beautiful adalah kata sifat. Lagi-lagi, kata sifat menerangkan benda. Misalkan rumah yang beautiful, pasti rumah yang indah. Oke? Itu sekilas tentang petunjuk untuk membedakan kata benda dengan kata yang lainnya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh dengan kata keterangan. Kita gunakan fast di sini. I'll come as fast as I can. So, saya akan datang. Fast ini cepat, so kita maknai secepat yang saya bisa. Oke? Anda pun dapat menggunakan much dan many, misalkan you can eat as much as you want. Kamu bisa makan as much as, much ini banyak, so sebanyak yang kamu mau. Contoh dengan many, misalkan you can borrow as many as you need. Kamu bisa pinjam sebanyak yang kamu butuh. Tentunya penggunaan many merujuk kepada benda yang bisa dihitung. Much, benda yang tidak dapat dihitung. Sekarang kalau kita coba masukkan benda di dalamnya, misalkan, you can eat as much food as you want. Letak bendanya di sini. So, kita artikan, kamu bisa makan makanan. Di sini saya tidak artikan karena space-nya tidak cukup. Kamu bisa makan makanan sebanyak yang kamu mau. Ataupun, kamu bisa pinjam buku, sebanyak yang kamu butuh. Oke?
Anda bisa artikan, sesuaikan dengan konteksnya nanti. Misalkan lagi, they have as little water as we do. So, kita maknai, mereka punya air, ya, as little as, ya, sama sedikitnya dengan kita. So, bisa kita maknai, sama sedikitnya, ya. Di sini kita gunakan we do. Kenapa kita gunakan do? Ya, ini nanti dijelaskan. Oke? Kita lihat contoh lagi. Andy has a few friends as Iwan. So, Andy punya teman, ya, sesedikit Iwan. Ya, bisa kita maknai, Andy punya teman tidak banyak. Ya, sama seperti Iwan. Ya, Iwan juga punya teman, tapi tidak banyak. Oke? Ya, sekali lagi Anda bisa sesuaikan maknanya. Oke, sekarang kita coba perdalam strukturnya. Misalkan, Ira secantik ibunya. Ya, Ira is, cantik adalah beautiful, so bisa kita gunakan as beautiful as her mother. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Ketika akhirnya benda, ya, ibunya. Sehingga kita bisa langsung her mother. Nah, kalau akhir kalimat adalah kata ganti, misalkan saya, ya, di sini kita coba lihat pilihannya. Misalkan dia setinggi saya. So, he is, tinggi adalah tall, as tall as, ya, Anda bisa langsung, ya, I am. Ya, I am tall. Tidak perlu lagi mengulang kalimat, cukup dengan subjek dan, ya, predikat bantunya. Oke? Adapun nanti Anda menemukan he is as tall as I. Yaitu pilihan. Nanti perlu Anda akan menemukan he is as tall as me. Ya, namun ini informal. Oke? Pada umumnya menggunakan subjek dan, ya, kata bantu. Kita lihat contoh lagi. Dia makan sebanyak saya. So he eats, ya, as much as, ya, subjek dan kita gunakan kata bantu, ya, karena di sini eats adalah kata kerja, ya, kata bantu adalah, ya, do. Masih ingat pembentukan kalimat negatif dan kalimat bertanya? Ya, ada don't, doesn't, ya, dan seterusnya. Oke? Sekarang kalau contoh kalimatnya, dia makan sebanyak saya. Namun kali ini, ya, menceritakan kejadian yang kemarin. Karena kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau ini, ya, memang kebiasaan dia makan. Kalau ini menceritakan peristiwa khusus. Kemarin misalkan pada sebuah acara, dia makan sebanyak saya. So he ate as much as, ya, kata bantu. Karena di sini, ya, ate adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, kita bisa gunakan bentuk kedua dari do, yakni did. Oke? Kita lihat contoh lagi, misalkan dia telah mengumpulkan poin sebanyak saya. Ya, ada benda di sini. So, he has collected. Polanya bagaimana? Ya, as many points as ada saya. So, kita gunakan I. Nah, di sini kata bantunya, ya, kita lihat di sini has, karena telah. So, kita gunakan di sini I, ya, pastinya have. Oke? Jadi bahasanya dia telah mengumpulkan poin sebanyak yang saya telah kumpulkan. Oke? Sekarang kalau kalimatnya, dia punya poin sebanyak saya. So, he has, lagi-lagi, as many points as, ya, untuk has di sini berarti punya. Anda pun bisa mengatakan I have atau menggunakan kata bantu, yakni do. Ingat, has di sini berarti punya, yang mana kata kerja, sehingga bisa menggunakan do. Namun has di sini tidak berarti punya, tetapi berarti telah. Sehingga, ya, hanya have, tidak bisa menggunakan do. Sekarang kalau kalimatnya saya balik, misalkan
saya telah mengumpulkan poin sebanyak dia. So, I have collected as many points as, he, kemudian, kita gunakan has. Kalau punya, I have as many points as, tentunya he has di sini. Nah, pengganti kata bantu Anda bisa gunakan does untuk kata kerja punya. Oke, kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Sekarang kita lihat bentuk negatifnya. Ya, negatif sederhana, misalkan Ira tidak secantik ibunya. Ya, Ira is not as beautiful as, sederhana, her mother. Nanti pun Anda akan menemukan penggunaan dengan so. Not so beautiful as her mother. Namun lebih umum, penggunaan as. Oke. Contoh lagi misalkan, saya tidak punya poin sebanyak dia, maka menjadi I don't have, sama, as many points as he does. Oke. Ini pun berlaku pada, the same. Misalkan dia pakai mobil yang sama dengan saya. So he drives, pakai di sini mengemudi, the same car as, drive adalah kata kerja, so bisa kita gunakan as I do. Oke. Informalnya, he drives the same car as me. Kata ganti subjek. Oke. Sekarang kita coba latihan. Sama, terjemahan. Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita lihat yang pertama, saya ingin sekali kembali bekerja sesegera mungkin. I'm eager. Ingin sekali ini Anda bisa mengatakan dengan eager. Kembali. Kembali juga kata kerja. Kita pakai to dulu baru get back. Bekerja pun kata kerja. So, get back to work. Sesegera. Segera itu soon. Anda bisa mengatakan as soon as possible. Atau disingkat dengan ASAP. Oke? As soon as possible. Kita lihat yang kedua. Saya tidak peduli siapa kamu, selama kamu masih mencintaiku. Ini sebenarnya lirik lagu dari Backstreet Boys. Kita coba artikan. I don't care siapa kamu. Ini bukan kalimat tanya. Oke? Ini pernyataan. Ini bagian dari kalimat saya tidak peduli. So, kita gunakan who you are. Bukan who are you. Oke? Ini sudah dibahas. Selama. Lama ini Anda bisa gunakan long, maka menjadi as long as, you still love me. Oke? Kita lihat yang ketiga. Saya tidak bisa bernyanyi sebagus kamu. So, I can't sing sebagus. Bisa kita gunakan as well as. Kata ganti bisa kita gunakan you, kemudian, do. Karena bernyanyinya, yang kata kerja. Kita lihat yang berikutnya. Bahasa Inggris saya tidak sebagus dia. So, my English, karena ini kalimat negatif, is not, untuk sebagus, kita gunakan as good as. Tidak sebagus dia. Maksudnya dia di sini adalah bahasa Inggris dia. So, bisa kita gunakan, dia laki-laki his English, atau dia perempuan her English. Ataupun kata ganti kepunyaan his atau hers. Tidak sebagus punya dia laki-laki atau punya dia perempuan. Tentunya punya dia merujuk kepada bahasa Inggris. Nah, di sini perlu diperhatikan. Pada kalimat ini, sebagus saya gunakan well, karena menerangkan kata kerja, yakni bernyanyinya yang bagus. So, kita gunakan well, kata keterangan. Nah, di sini, good di sini menjelaskan benda, bahasa Inggris. So, kita gunakan, good sebagai kata sifat. Oke? Yang berikutnya, buka bungkusnya dengan hati-hati. Yang kamu bisa.
So, buka bungkusnya bisa kita gunakan, ya, unwrap, ya, ini bendanya, as carefully, ya, dengan hati-hati. Oke? As you can. Barang yang mudah pecah, ya, it's fragile. Oke? Berikutnya, Ronaldo punya bola emas sebanyak Messi. Ya, ada bendanya. So, strukturnya menjadi Ronaldo has bola emas sebanyak. Ya, as many golden balls as Messi. Oke? Berikutnya, Ronaldo tidak bermain sebagus dia bermain di Real Madrid. So, menjadi Ronaldo doesn't play sebagus. Nah, ini kita gunakan good atau well. Bagus di sini menerangkan Ronaldonya, bendanya, atau bermainnya, kata kerjanya. Ya, bagus di sini menerangkan bermainnya, kata kerja, sehingga kita gunakan ya, well. As well as, ya ini kalimat, ya, he played in Madrid. Anda pun bisa menggunakan he did, menggantikan kata kerja bentuk kedua. Oke? Dia seumuran saya. Ini bagaimana? Ya, ada pilihan, bisa kita gunakan he is, kita gunakan the same age as I am. Kenapa pakai the same? Karena umur atau age adalah kata benda. Oke, sehingga kita gunakan the same. Kalaupun Anda menggunakan as, Anda harus menggunakan kata sifat. Misalkan, he is as old as I am. Ya, dia setua saya. Ya, kurang lebih seumuran dengan saya. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa ikut. So, terima kasih. Kita akan ketemu pekan depan dengan materi lainnya.